Buka bersama MN Kahmi bersama anak yatim. Kakanda Akbar Tanjung, Kakanda Manimbang, Kakanda Nasir Biasani, kakanda yang lain dan junda-junda yang lain yang saya hormati, yang saya muliakan. Dan teman-teman, saya perlu menyapa yang ada di Zoom, keluarga besar HMI dari wilayah Aceh sampai di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama terkhusus, wabil khusus, yang biasa dipanggil dengan guru besar Prof. Arif Satria, Rektor IPB. Tema pada malam hari ini, mengasah kualitas rohani di era krisis. Kepada Prof. Arif, waktu dan tempat disilahkan secukupnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar di Sekretariat Kahmi? Dengar, Prof. Dengar, Prof. Bagus, Prof. Dari luar, baik, bagus, Prof. Baik, sekalian, innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Presidium Kahmi, Sekjen Majelis Nasional Kahmi, Bang Manimbang, dan juga Pak Moderator, serta Bang Akbar, dan para senior lain yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dan kemudian dalam rangka untuk saling belajar, saling menginspirasi, dan terima kasih atas undangan pada hari ini untuk memantik diskusi, dan topiknya memang topik yang disampaikan tadi sedikit berbeda dengan topik yang di surat. Jadi saya tidak tahu, tapi saya coba mengkombinasikan keduanya. Di satu sisi bicara krisis dan rohani, di sisi lain bicara aspek peningkatan kualitas diri dan sosial dari ibadah Ramadan. Nah, Bapak sekalian, kita tahu bahwa dimensi-dimensi ibadah Ramadan ini menurut saya luar biasa, dan saat ini kita berada dalam sebuah kondisi yang memang kondisi yang tidak normal, yang berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Kita merasakan puasa dan COVID pada tahun lalu, mulai tahun lalu, dan sekarang kita merasakan sesuatu yang sudah biasa, kehidupan normal baru, yang memang kehidupan yang berbeda dengan kehidupan pada 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Nah, Bapak sekalian, ibadah Ramadan ini saya mencoba untuk mengeksplor dari berbagai dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual intelligence, kemudian ada pada level individual maupun level sosial, kemudian physical intelligence, emotional intelligence, dan social intelligence. Nah, ini dampaknya nanti akan sampai juga pada tadi yang disampaikan oleh moderator tentang bagaimana kondisi krisis dan rohani kita. Nah, pertama adalah dimensi spiritual intelligence yang memang menekankan hubungan kita, hubungan ilahiyah yang bersifat transcendental. Jadi landasan puasa Ramadan adalah keimanan, dan memang puasa diperintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga bunyi surat Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhal ladzina amanu, dan bukan ya ayyuhal muslimun, apalagi ya ayyuhan nas. Karena itu niat berpuasa pun mestinya berbasis pada keimanan. Nah, sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan barang siapa berpuasa karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya seperti yang terdahulu. Jadi modal utama puasa adalah keimanan. Dan puasa itu ditujukan untuk menambah keimanan kita. Jadi dengan puasa maka modal iman akan terus bertambah. Dan mekanisme pertambahan keimanan tersebut tercermin dari tuntutan intensitas ibadah kita selama bulan Ramadan, yaitu tentang perbanyakan sholat sunnah, tadarus, i'tikaf, zikir, dan sebagainya. Tidak lain pertambahan keimanan ini adalah bagian dari proses menuju status takwa, yaitu status yang dikejar oleh setiap mukmin yang berpuasa, karena status inilah yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, jadi dimensi spiritual ini menurut saya ini bagian dari dimensi rohani yang sangat-sangat penting, apalagi di kala krisis ini kita menghadapi dua situasi, satu Ramadan, yang kedua adalah pandemi COVID.
Jadi pada saat yang sama memang ini adalah ujian kesabaran. Spiritual intelligence, keyakinan itu membawa kita bahwa memang kondisi COVID ini dalam kondisi puasa. Nah, puasa semakin menyadarkan kepada kita karena puasa itu membuat kebeningan hati, kebeningan jiwa, kebeningan pikiran kita, sehingga kita mampu melakukan refleksi secara lebih luasa, lebih utuh, ya, dan lebih holistik terkait dengan impact puasa ini. Nah, jadi pemahaman kita memang semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan puasa ini, kemudian semakin membuka cakrawala kita bahwa COVID ini adalah merupakan tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ini benar-benar melakukan tata ulang, install ulang kehidupan. Jadi menginstal ulang kehidupan itu berarti melakukan riset ya. Kalau bukan research, bukan riset ya. Jadi menginstal ulang, kita install ulang tata kehidupan kita karena dianggap kehidupan kita ini mungkin sudah melewati batas-batas di mana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dimensi spiritual intelligence dari puasa menyadarkan kita sekali lagi bahwa krisis ini membuat kita semakin sadar tentang pentingnya install ulang tata kehidupan. Nah, Bapak sekalian, dimensi yang kedua adalah dimensi physical intelligence, ya, yang menekankan benefit orang berpuasa secara biologis. Jadi kalau tadi secara spiritual, sekarang kita bicara secara biologis. Secara biologis berarti berpuasa sangat menyehatkan karena semua orang tahu kita mau operasi pun harus berpuasa. Jadi puasa ini merupakan aktivitas detox yang penting bagi tubuh kita. Saya itu pernah memanggil para ahli gizi di IPB. Saya menanyakan, diet yang paling bagus apa? Apakah keto? Apakah diet yang lain? Ya, semua diet punya kelemahan. Kemudian beberapa pakar gizi yang saya panggil itu kemudian menyampaikan bahwa, Pak, ngapain capek-capek, ngapain repot-repot kita ngurus diet gizi, diet macam-macam. Diet terbaik adalah puasa. Jadi sebenarnya puasa ini merupakan satu mekanisme biologis juga yang sangat penting untuk tubuh kita. Ya. Dan kalau tubuh kita ini sehat, ya, maka tentu jiwa kita juga sehat. Ya. Dan biasanya kalau tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan itu menjadi modal kita untuk bisa menjalankan tugas-tugas sebagai khalifah fil ardh. Nah, kalau kita bicara tentang tubuh yang sehat, kemudian jiwa yang sehat. Nah, jiwa yang sehat ini juga menjadi salah satu dimensi penting dalam puasa. Jadi sekali lagi, pertama adalah bicara tentang spiritual, yang kedua tentang fisikal, ya. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang dimensi self-control dan emotional intelligence. Jadi hakikat bulan puasa ini kan pengendalian diri. Ya. Jadi puasa ini melatih orang untuk mampu mengendalikan diri baik dalam aspek nafsu ya, maupun emosi. Jadi kontrol terhadap nafsu biologis ini juga akan dilatih. Tentu kita tidak bisa makan sembarangan. Pembatasan secara syariah tentang konsumsi makanan dan minuman. Ya. Juga kontrol terhadap nafsu ekonomi juga dilatih. Seperti perintah perbanyakan sedekah. Ya. Kemudian kontrol terhadap emosi juga dilatih. Seperti menahan amarah. Kita harus lebih sabar, lebih mampu mengelola emosi sehingga berdampak pada perilakunya terhadap orang lain. Dan ini yang dimaksud dengan kuatnya emotional intelligence. Jadi dalam berbagai literatur, emotional intelligence ini terdiri dari beberapa aspek ya. Pertama adalah self-awareness. Orang-orang yang memiliki emotional intelligence-nya bagus berarti memiliki self-awareness yang bagus. Kita tahu kita ini siapa. Bagaimana perasaan kita, bagaimana karakter kita itu seperti apa. Orang tahu. Jadi bukan orang tahu, diri kita tahu sendiri. Kita tahu terhadap bagaimana karakter kita sendiri. Kalau orang tidak tahu ciri dirinya, tidak tahu karakter dirinya, artinya dia sudah kehilangan satu aspek dalam emotional intelligence. Jadi ketika kita sudah tahu kita ini pemarah atau bukan, kita ini emosional atau bukan, kita ini temperamen atau bukan, nah kita harus tahu siapa diri kita. Itu sebagai self-awareness. Kemudian yang kedua adalah aspek yang kedua adalah self-management. Jadi self-management itu bagaimana kita bisa
mengelola diri dengan emosi-emosi yang saat ini ada, ya, dengan emosi yang kita miliki, dengan karakter tadi pada aspek yang pertama tadi, terus bagaimana kita ini membawakan diri, itu namanya self management. Yang ketiga adalah aspek empati. Empati itu bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Jadi kalau orang memiliki emotional intelligence, artinya orang akan selalu memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu empati. Dan kemudian yang terakhir adalah relationship management. Jadi mengelola hubungan. Jadi kalau kita mampu berempati, biasanya kita akan mampu mengelola hubungan. Nah, jadi puasa ini menurut saya dimensinya sangat-sangat penting sekali untuk sekali lagi memperkuat emotional intelligence sebagai salah satu instrumen kita untuk tadi kontrol diri, pengendalian diri. Nah, sehingga kuatnya emotional intelligence ini dicirikan dengan kekuatan kita dalam self awareness, kemudian dalam self management, dalam empati, dan juga dalam relationship management. Jadi kita tahu tentang kondisi diri kita, kemudian kita tahu tentang bagaimana kita membawakan diri, bagaimana kita juga bisa merasakan perasaan orang lain, kemudian bagaimana kita juga mengelola hubungan dengan orang lain. Nah, jadi sekalian, Bang Akbar dan para senior semua, ujung dari kekuatan emotional intelligence ini adalah good interpersonal skill. Jadi kalau kita ini memiliki relationship management, maka ujungnya adalah good interpersonal skill, memiliki skill dalam membina hubungan dengan orang lain. Dengan demikian sebenarnya puasa ini melatih kita untuk mengelola emosi diri, yang selanjutnya dapat menciptakan hubungan sosial yang baik. Jadi kalau Bapak sekalian, dimensi-dimensi inilah yang saya kira perlu kita pahami, ya, bahwa sekali lagi bahwa ujung dari emotional intelligence adalah memiliki skill interpersonal yang baik, ya. Sehingga puasa ini sebenarnya adalah melatih kita untuk bisa memiliki hubungan sosial yang baik. Dan menurut Stanley, ini suatu penelitian yang sangat-sangat menarik. Dari 100 faktor sukses, ya, dari 100 faktor sukses ini ternyata nomor 1 adalah kejujuran, nomor 2 adalah kedisiplinan, ya. Nomor 3 itulah good interpersonal skill. Jadi yang membuat kita ini sukses itu ternyata bukan IQ, bukan nilai kita, bukan IPK kita, bukan di mana kita sekolah, tapi ternyata ditentukan oleh sejauh mana kita mampu berhubungan baik dengan orang. Inilah satu faktor yang sangat-sangat penting untuk membuat kita ini bisa diterima secara sosial. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi saya sudah bicara tentang 3 dimensi, ya. 1 dimensi spiritual, 2 dimensi fisikal, yang ketiga adalah dimensi emotional intelligence. Yang keempat adalah dimensi social intelligence. Jadi bagaimana kita juga memiliki kecerdasan tertentu dalam membangun kehidupan sosial. Dengan modal interpersonal skill tadi, dengan modal kita memiliki hubungan sosial yang baik, maka kita diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah kehidupan sosial yang lebih luas. Nah, jadi Bapak sekalian, dalam emotional intelligence ini, kalau orang memiliki emotional intelligence yang baik, kemudian diikuti oleh kemampuan kita untuk dengan integritas yang baik, maka itu membuat orang semakin nyaman dengan kita. Maka itulah yang menjadi modal dalam social intelligence. Jadi social intelligence ini, ya, kalau dalam bahasa Fukuyama, social capital itu dibentuk oleh 3 aspek. 1 adalah norma, kemudian kedua adalah trust, yang ketiga adalah jejaring, network. Nah, jadi emotional intelligence, dimensi emotional intelligence itulah menjadi fondasi bagi terbentuknya jejaring sosial dan juga terbentuknya trust. Biasanya jejaring itu tercipta karena ada trust, karena ada rasa saling percaya. Ya. Bapak-Ibu sekalian, puasa ini dalam bulan puasa, Bapak sekalian, bulan puasa ini sudah membuat kita ini relatif lebih percaya pada orang lain. Ya. Jadi puasa ini kita ketika masih kecil, jangan bohong, misalnya kamu sering mengatakan seperti itu,
Puasa ini melatih kita untuk lebih jujur dan memaksa orang lain, memaksa kita semua untuk berkata yang benar. Dan itu membuat orang yang berpuasa itu menjadi relatif lebih dipercaya pada saat dia berpuasa daripada pada saat dia tidak berpuasa. Artinya, puasa ini menjadi menjadi kekuatan orang untuk menjadi dipercaya. Coba bayangkan sekarang pada saat kita puasa, merasakan betul kan? Pada saat puasa ini, perasaan kita kepercayaan kita pada orang lain itu lebih tinggi daripada tidak pada bulan puasa. Nah, karena itu, masalah kepercayaan ini, masalah trust inilah yang kemudian oleh Fukuyama dianggap sebagai suatu modal sosial yang sangat-sangat berarti bagi kemajuan ekonomi. Jadi negara-negara maju hampir semua terbentuk karena high trust society, masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi. Dengan rasa saling percaya yang tinggi, maka memudahkan orang untuk berkolaborasi. Kenapa logikanya ada hubungan antara high trust society dengan kemajuan sebuah bangsa? Nah, biasanya kemajuan sebuah bangsa itu ada kemajuan inovasi. Inovasi bisa tercipta karena apa? Karena umumnya melalui mekanisme kolaborasi. Kolaborasi bisa tercipta karena apa? Karena adanya rasa saling percaya. Karena adanya trust. Dan trust tercipta karena adanya integritas. Integritas semakin kuat karena adanya tadi kejujuran, berkata benar, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita rangkaikan, dimensi sosiologis puasa ini sangat dahsyat sekali. Tidak saja dimensi individual, tapi juga punya makna sosial makna sosiologis yang cukup besar. Ya. Karena apa? Karena tadi bahwa puasa membentuk individu yang berintegriti, membuat kita dipercaya, memudahkan kolaborasi, memudahkan kita bisa banyak berinovasi, berkreasi, dan pada akhirnya membuat banyak inovasi. Dan inovasi punya andil pada kemajuan ekonomi. Nah, jadi mengapa negara Jerman begitu maju? Mengapa negara Korea Selatan begitu maju sekarang? Kenapa Jepang begitu maju sekarang? Saya kira bukan datang tiba-tiba, tapi ada sebuah kondisi, ada prakondisi sosiologis yang sangat penting untuk kita cermati sebagai sebuah prasyarat kemajuan sebuah bangsa. Nah, sebenarnya puasa ini sudah melatih kita 1 bulan kita dilatih untuk menjadi orang yang dipercaya. 1 bulan kita menjadi orang yang dipercaya. Harapan sebenarnya bukan semata-mata 1 bulan ini kita tercipta high trust society. Tapi yang penting itu adalah 11 bulan setelah puasa ini. Apakah kita masih dipercaya? Apakah high trust society masih terbentuk? Masih melekat pada diri kita? Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, kemampuan kita untuk membangun trust society saya kira menjadi penting sekali. Tadi sekali lagi trust society, high trust society menjadi modal untuk kemajuan, untuk inovasi, kemudian kemajuan bangsa. Nah, tapi juga pada saat yang sama high trust society juga diperkaya dengan kehidupan solidaritas sosial karena orang-orang semakin peduli, ada mekanisme zakat, ada infak, ya, ada sedekah dan selama pada bulan puasa. Nah, jadi kira-kira Bapak-Ibu sekalian, itulah 4 dimensi yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan sebagai dimensi-dimensi kita dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sekali lagi adalah dimensi spiritual, kemudian kedua adalah dimensi fisikal, kemudian ketiga dimensi emotional intelligence, kemudian keempat adalah dimensi sosial. Nah, jadi ketika empat dimensi itu ada dan kemudian sehingga kita meyakini bahwa puasa sebenarnya bukan saja membentuk diri kita sebagai sebuah pribadi yang hebat, akan tetapi menjadikan kita orang yang menjadikan kita sebagai agen menciptakan high trust society, masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada bulan puasa ini sekaligus menggodok, ya, sekaligus mempertajam pemahaman kita terhadap
karakteristik Rasul. Rasulullah itu memiliki 4 karakteristik ya. 4 karakteristik Rasulullah itu yaitu yang disebut dengan sifat. Sifat itu apa? Sifat itu adalah sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Sidik itu berkata benar, jujur, yang itulah pada saat bulan puasa orang semakin dipaksa untuk bersifat sidik. Ya. Untuk bersifat sidik. Nah, sidik itu merupakan dimensi personal dalam karakteristik Rasul, ya. Dan Rasul itu memiliki sifat sidik sebagai basis untuk integriti. Namun Rasul kemudian dilengkapi dengan yang disebut dengan fatonah. Fatonah itu adalah cerdas, tapi kita maknai secara lebih luas dengan dimensi yang lebih luas, tidak sekedar cerdas, tapi berarti kompetensi, skillful, punya keahlian. Kemudian yang ketiga adalah visioner dan sebagainya, yang merupakan basis bagi capability. Jadi kalau sidik merupakan basis bagi integrity, maka fatonah adalah basis untuk capability. Nah, kalau itu merupakan basis bagi capability, artinya apa? Artinya Rasul itu punya integritas yang bagus, punya kapabilitas yang bagus, dan kapabilitas itu tercermin dalam tindakan-tindakan beliau sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah kemampuan beliau dalam memformulasikan visi masyarakat yang dicita-citakan. Balatu Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, itu adalah sebuah visi sosial masyarakat yang akan diwujudkan oleh Rasul, dan itu adalah sebuah fatonah, visioner, jadi memahami betul apa yang akan terjadi sehingga rela untuk berkorban apapun demi terwujudnya visi, karena visi itu merupakan sebuah tuntunan yang diberikan Allah kepada Rasul untuk segera diwujudkan. Nah, pemahaman yang sangat kuat terhadap visi tersebut memunculkan keberanian untuk bisa melakukan perlawanan, untuk bertahan, untuk berjuang dengan segala resiko. Resikonya itu jauh lebih tinggi daripada resiko keberadaan kita hari ini. Oleh karena itu, Bapak sekalian, tadi soal sidik, soal fatonah, yang berarti ada integritas, ada kapabilitas. Nah, integritas plus kapabilitas sama dengan amanah. Karena amanah itu berarti trust, dapat dipercaya. Dan tadi saya sampaikan lagi bahwa sebenarnya trust yang tercipta dari hasil ibadah bulan Ramadan itu dilengkapi dengan trust yang tercipta karena kita memiliki integrity dan karena kita memiliki capability. Jadi credibility itu adalah kata kunci yang terbentuk karena adanya integrity dan capability. Nah, jadi Bapak sekalian, amanah punya basis untuk penguatan credibility. Nah, credibility itu seperti tadi saya sampaikan, itu adalah satu modal, satu kondisi di mana orang punya integrity, punya kemampuan, dan juga punya interpersonal skill yang sangat baik. Dengan amanah inilah, maka kita sudah berpikir bahwa Rasul memiliki kemampuan membangun jejaring, memiliki kemampuan mengorganisasi, ya. Jadi memiliki kemampuan organisasi, memiliki kemampuan berjejaring, itu hanya bisa terjadi kalau punya integrity, punya capability, punya amanah, punya trust, dipercaya oleh orang lain. Nah, pada akhirnya ujungnya adalah tabligh. Tabligh itu artinya apa? Artinya menyampaikan. Menyampaikan itu berarti menyampaikan pesan. Berarti komunikasi. Tapi sebenarnya tidak sekedar menyampaikan pesan, tapi lebih dari itu, tabligh itu adalah menginspirasi. Inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi itu adalah menggerakkan pikiran dan tindakan orang lain untuk mengarah pada kemajuan atau pada perubahan. Jadi tabligh itu penyampaian kita kepada orang lain agar orang lain melakukan perubahan, agar suasana berubah, agar kondisi berubah, dan lain sebagainya. Nah, tabligh itu bisa tercapai, bisa kita laksanakan dengan baik kalau kita punya amanah. Dengan bahasa yang sederhana gini, bahwa kita akan menyuruh orang untuk berubah kalau orang itu percaya pada kita. Jadi
orang akan mendengar apa yang kita katakan kalau orang percaya pada kita. Orang akan melakukan apa yang kita inginkan kalau orang itu percaya pada kita. Nah, jadi dengan kata lain, Bapak-Ibu sekalian, bahwa tabligh itu adalah merupakan satu mekanisme untuk kepentingan sebuah transformasi. Ya. Jadi sekali lagi bahwa siddiq merupakan basis bagi integrity, fatonah basis untuk capability, amanah basis untuk credibility, tabligh merupakan basis untuk transformasi. Nah, jadi yang kita harapkan sebagai teman-teman di KAHMI, di KNPI, Ketua KNPI hadir, dan Bapak sekalian, adalah ujungnya baldatun, toyibatun, warabun, kufur sebagai sebuah visi besar yang harus diwujudkan. Yang ini bisa tercipta kalau tablighnya sukses. Jadi tabligh yang sukses perlu strategi komunikasi, perlu strategi dakwah, tapi yang lebih penting lagi bahwa pelaku-pelaku komunikator, pelaku-pelaku dai, pelaku-pelaku orang yang menyampaikan pesan, orang yang berkomunikasi, orang yang menginspirasi adalah orang-orang yang memiliki basis legitimasi. Mengapa basis legitimasi? Baik legitimasi secara moral, legitimasi sosial, bisa juga legitimasi secara apapun, karena dia punya amanah, punya status sebagai orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, itulah pada akhirnya kita sampai pada sebuah proses kepemimpinan. Ya. Jadi sifat Rasul itu yang disingkat sifat, siddiq, fatonah, amanah, dan tabligh, itu adalah merupakan landasan leadership. Kepemimpinan yang relevan dan universal sejak zaman dulu hingga hari ini. Sampai mendatang. Jadi leadership itu tentu prinsip-prinsipnya adalah prinsip siddiq harus ada, integrity, prinsip fatonah, capability harus ada, prinsip amanah, credibility harus ada, dan prinsip menginspirasi, menyampaikan pesan, mengencourage, berkomunikasi, menyampaikan pesan, memberdayakan, yang ujungnya adalah transformasi. Karena leadership sebenarnya pada akhirnya bicara soal transformasi. Nah, jadi Bapak sekalian, itulah kira-kira gambaran singkat tentang hikmah puasa secara individual, yang kemudian punya dampak secara sosial, ya. Jadi kekuatan rohani kita, kebersihan rohani kita sebagai sebuah dimensi spiritual itu pada akhirnya punya dampak secara interpersonal, kemudian juga dampak secara sosial, dan itulah sebenarnya yang kita cita-citakan. Nah, semoga bulan puasa ini adalah bulan yang mampu mendorong kita meningkatkan kemampuan dari satu spiritual kita, fisikal kesehatan kita, emotional intelligence kita, kesabaran, kontrol, pengendalian diri, kebeningan hati, kebersihan, dan lain sebagainya. Yang ujungnya itu merupakan basis bagi interpersonal skill, bagi social relationship, bagi kehidupan sosial, ya. Tapi ujung-ujungnya adalah kita mampu melakukan perubahan. Jadi itulah proses yang coba kita rangkai-rangkai untuk mewujudkan satu cita-cita besar bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan dengan agen-agen orang-orang KAHMI adalah orang-orang yang mampu menyampaikan tabligh dengan efektif, orang yang amanah, dapat dipercaya, orang memiliki kapabilitas, memiliki integritas. Nah, sehingga tadi siddiq itu kontekstual. Siddiq itu bersifat kontekstual sesuai dengan dimensi ruang dan waktu. Jadi siddiq yang diterapkan pada zaman Rasulullah tentu harus kita kontekstualisasi untuk hari ini dan untuk masa mendatang. Nah, ini moga-moga kemampuan kita untuk mengkontekstualisasi siddiq tadi, integritas yang semakin kuat, kemudian kapabilitas, ya, dan juga kapabilitas itu yang tadi visioner, berarti bahasa sekarang adalah bahasa kita memahami tren perkembangan dunia, memahami teknologi 4.0, kemudian memahami tuntutan-tuntutan zaman sekarang, ya. Kemudian yang ketiga adalah amanah, yang credibility, yang keempat adalah tabligh, adalah transformasi. Nah, jadi Bapak sekalian, itu prinsip-prinsip leadership yang harus kita gunakan. Nah, dalam konteks krisis sekarang ini, maka leadership inilah yang bisa kita dorong, leadership inilah yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk bisa menyiasati krisis.
Karena krisis itu pada hakikatnya adalah sebuah percepatan perubahan. Kita COVID ini, sadar atau tidak sadar, kita ini sebenarnya sudah berubah. Bayangkan Pak Moderator, dulu yang namanya 2 tahun lalu itu kita bicara kuliah online, itu setengah mati meyakinkan orang. Apa itu kuliah online? Apa itu kuliah daring? Itu nggak kebayang sama sekali. Tapi dikasih COVID, orang dipaksa kuliah daring. Jadi merupakan percepatan perubahan. Jadi kita coba untuk berpikir positif, ya, berpikir positif dalam arti berpikir bahwa ada hikmah semua di balik krisis ini. Nah, memang dalam krisis ini memang kita perlukan apa yang kita perlukan ya tadi leadership tabligh, apa gerakan-gerakan transformasi apa yang harus kita dorong, kita gunakan sebagai wujud syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur, maka kita akan ditambah. Barang siapa kufur, maka azab Allah maha pedih. Ayat itu turun pada saat Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa kejar Fir'aun, kemudian umatnya itu dikejar, nah kemudian selamat. Karena Fir'aunnya mati. Ya, selamat dari kejaran Fir'aun. Tapi orang Bani Israel itu mengeluh terus. Ya Musa, ini kok kondisi kok nggak benar terus ini? Kok susah makan, susah ini, suasananya panas, pokoknya serba mengeluh. Itu kan dia baru saja lepas dari krisis. Ya. Krisis politik, ya, krisis sosial, karena dia harus berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Kita juga sama, kita ini sekarang berada dalam krisis. Kita diselamatkan oleh COVID, diselamatkan dari COVID. Ya. Nah sekarang kemampuan kita bersyukur itu akan seperti apa? Dulu pada zaman Nabi Musa, Bani Israel dikenal orang kurang bersyukur. Nah, sehingga ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bersyukur kebanyakan menyangkut Bani Israel. Nah, oleh karena itu, ayat itu turun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi ayat itu turun agar apa? Allah mengingatkan, kamu itu udah saya bebaskan dari secara politik dari kerjaan Fir'aun, bebaskan secara sosial dari belenggu Fir'aun. Bersyukur, jangan mengeluh terus. Nah, sekarang kita sama, kita ini alhamdulillah sudah sehat. Ada yang kena COVID seperti saya sudah sembuh. Ada yang belum kena COVID, ya Pak, moga-moga semua sehat semua. Kita semua terbebas dari COVID. Itulah yang ditunggu adalah kemampuan kita mensyukuri ini. Mensyukuri dengan apa? Bukan meratapi dan kemudian meratapi kondisi yang ada, tapi bagaimana tadi melakukan proses-proses transformasi untuk mengarah ke depan, yaitu tabligh tadi. Tabligh, kita harus banyak menginspirasi, banyak menyampaikan pesan, tapi ujungnya adalah pada perubahan. Kita melakukan proses pemberdayaan, melakukan perubahan-perubahan yang kita perlukan sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan baru, sebagai bentuk wujud syukur kita karena kita diberi akal, kita sadar bahwa ini adalah peringatan dari Allah, agar kita menginstal ulang tata kehidupan kita, secara ekologis kita harus berubah, secara sosial kita harus berubah, secara teknologi kita harus berubah, secara spiritual, nah tentu kita juga berubah. Karena apa? Semakin yakin bahwa ini adalah ujian yang kecil dari Allah yang membuat kita ini porak-poranda di dunia. Yang membuat kita ini harus sadar bahwa kita harus melakukan proses perubahan. Kita install ulang kehidupan kita dengan spirit baru, dengan mindset baru, dengan cara-cara baru, ya. Dan itulah moga-moga kita tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur. Nah, untuk modal itulah maka tadi saya sampaikan tentang leadership yang bisa melakukan transformasi. Karena perubahan memerlukan kepemimpinan. Dengan prinsip-prinsip sidik, fatonah, amar, dan tabligh, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur dan sekaligus menjadi orang yang mampu menciptakan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah. Yang di rumah, di Zoom, melalui Zoom juga boleh tepuk tangan sama keluarganya. Prof, di sini Bang Sekjen ini hampir menghabiskan 3 lembar kertas HVS untuk mencatat orasi dari Prof. Terus Imam sholat Isya dan Taraweh, Ustadz Usman manggut-manggut dan acungi jempol apa yang disampaikan Prof tadi. Rangkaian tema yang tidak jelas tadi menjadi konstruksi yang begitu luar biasa dan semoga ini semua menjadi inspirasi bagi kita.
Bang Sekjen, Ustadz Usman itu tadi katanya cabang Jakarta. Tapi saya perlu mengklarifikasi bahwa di MN kami ini tidak hanya cabang Jakarta. Ketua panitianya itu Ketua Bako Sulawesi, Bang Andi Faisal Jolong. Dan narasumber kita yang tadi dielulukan oleh Ustadz Usman itu Prof. Arif Satria, ini cabang, saya yakin bukan cabang Jakarta yang pastilah, cabang Bogor. Tapi lahirnya di Pekalongan. Bang Akbar itu cabang Jakarta, tetapi belakangnya ada Putri Solonya. Saya juga mempromosikan diri, Bang, saya cabang Solo dulu, Bang. Ya, moderator namanya Muslih, Prof. Yap. Cabang Solo, bukan cabang Jakarta. Biar tidak didominasi cabang Jakarta di MN kami ini. Solo apa Sulawesi? Kembali ke materi yang disampaikan Prof, intinya bahwa pandemi COVID bukan halangan bagi kita, tetapi justru menjadi energi besar untuk melakukan perubahan. Karena ini kesempatan, dan bulan puasa menurut yang disampaikan Prof tadi, ada 4 dimensi, dimensi spiritual, dimensi biologis. Kalau dimensi biologis ini kalau ceramahnya Bang Sekjen, kadang-kadang saya ambigu, Prof. Tapi kalau yang disampaikan Prof tadi itu sangat jelas, biologis ini tidak ambigu. Ya Bang Sekjen ya. Dimensi yang ketiga adalah dimensi emosi, emosional. Dan dimensi yang keempat adalah dimensi sosial. Jika puasa kita itu bisa melampaui 4 dimensi itu kita kelola dengan baik, maka menurut Prof kita akan menghasilkan orang-orang yang punya interpersonal skill dan social relationship skill gitu ya. Yang itu semua kata kuncinya kalau dalam diri pribadi orang yang, atau kalau puasa itu lakum takun, tetapi karena buku yang dibaca adalah bukunya Fukuyama, maka tadi interpersonal ini akan mempunyai karakter yang pertama, mempunyai integritas yang tinggi. Yang kedua, mempunyai kapasitas, kualitas, dan profesionalitas. Itu satu rumpun lah. Kemudian yang ketiga, punya relationship yang baik, membangun yang kata Fukuyama tadi menjadi modal sosial, kapital sosial kita. Dan ternyata menurut Prof ini semua sama seperti sifat-sifat Nabi, Siddiq, Fatona, Amanah, dan Tabligh. Dan itu yang diperlukan hari ini untuk menanggulangi krisis bagi orang-orang keluarga besar HMI yang berhasil melampaui puasa ini dengan 4 dimensi tadi, akan kemudian menjadi orang-orang agen-agen untuk melepaskan kita semua dari krisis yang kita alami bersama. Begitu Prof ya? Tadi moderator kelihatannya nggak nyimak, tapi saya memperhatikan dengan seksama Prof. Bapak Ibu sekalian, dibuka sesi tanya jawab. Saya kira luar biasa tadi materi yang disampaikan Prof. Silakan Pak Ustadz kalau mau bertanya di ruangan ini, di Zoom silakan teknisi untuk membuka Zoom-nya kepada teman-teman yang ada di rumah. Oh, dari Zoom dulu. Boleh, dari Jawa Timur. Silakan dari keluarga besar yang melalui Jawa Timur itu. Kalau Jawa Timur itu. Apakah bisa masuk? Jawa Timur. Jawa Timur, siap. Oke, bismillah. Agus, silakan Agus. Terima kasih Mas Muslih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat senang pada malam hari ini bisa bertemu Prof. Arif Satria. Saya Sekum Majelis Wilayah KMI Jawa Timur, Prof. Arif. Yang disampaikan Prof. Arif tadi itu saya menangkapnya fokus kepada personal Muslim, tidak ke berbagai lembaga. Taruhlah lembaga negara kita yang selanjutnya sepertinya hal itu agak sulit untuk menerima perubahan yang disampaikan oleh Prof. Arif tadi.
Jadi kalau seorang muslim, personal mungkin iya, tetapi negara kelihatannya kok berbeda. Mengapa ini terjadi? Maksudnya, mungkinkah negara, meskipun memang negara kita bukan negara Islam ya, atau negara muslim ya, bukan. Tetapi mayoritas para pengelola negara, bahkan presidennya pun muslim. Tetapi hal itu saya melihatnya kok tidak sinergi dengan pesan tersebut kepada personil muslim tadi. Mohon pencerahannya, Bro. Oke, terima kasih, Cak. Pesannya sudah sampai. Terima kasih, Cak. Baik. Kalau langsung saya mengantarkan jawaban karena Prof. Arief ini belum menjadi anggota kabinet. Coba kalau diangkat menjadi anggota kabinet, saya kira jawabannya tuntas itu. Prof, silakan dikomentari. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya tadi pesan saya adalah universal untuk konteks apapun, untuk konteks unit terkecil, keluarga, masyarakat, KHMI, ya, juga HMI, termasuk sampai negara. Itu kan HMI itu kan grup sosial, organisasi, kemudian sampai dari mulai grup, kemudian organisasi, kemudian birokrasi. Itu kan birokrasi itu kan organisasi yang kompleks, yang besar. Dan negara itu adalah birokrasi. Nah, birokrasi itu menurut saya merupakan tantangan bagi kita untuk menciptakan kesalehan institusional. Ya. Jadi sekali lagi sekarang bukan lagi soal kesalehan individual dan sosial, yang kita perlukan sekarang adalah kesalehan institusional. Kalau kesalahan institusional, ya maka kesalahan ukurannya semakin kompleks. Ya, governance itu adalah salah satu bentuk kesalahan institusional, akuntabilitas, transparansi, dan semua. Dan itu bisa tercipta kalau aktor-aktor di dalamnya adalah orang-orang yang tadi memiliki amanah, orang-orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki kapabilitas, orang di dalamnya adalah memiliki amanah, memiliki trust, memiliki kredibilitas. Jadi kalau memiliki 3 tipe tadi, baik integritas, kapabilitas, sama kredibilitas, maka menurut saya yakin bahwa misi organisasi birokrasi besar untuk melakukan proses transformasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena mesinnya sudah ditata dengan governance, dengan kesalehan institusional tadi. Nah, sehingga kesalahan institusional itu bisa tercipta kalau orang-orang di dalamnya adalah amanah. Ya. Nah, sehingga yang sekarang kita dorong adalah bagaimana membuat alumni HMI atau kader-kader HMI adalah kader-kader yang memiliki integritas, memiliki kapabilitas, dan kapabilitas itulah yang sekarang harus kontekstual sekali lagi. Kontekstual berarti mengikuti perkembangan teknologi hari ini, mengikuti aspek digitalisasi, mengikuti perkembangan disruption hari ini, ya. Nah, sehingga kita ini dalam pemikiran nantinya kita menjadi orang dipercaya untuk masa depan. Karena apa? Karena kita tahu masa depan. Problem hari ini adalah kita ini sekarang dianggap hanya tahu masa lalu. Nah, sehingga kalau kita hanya dianggap tahu masa lalu, memiliki kompetensi untuk masa lalu, maka sejauh mana relevansi kita untuk hadir memimpin di masa depan. Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu kita harus kita yakini bahwa HMI, kami merupakan bagian dari masa depan, sehingga kapabilitas, future capability yang kita miliki, future skill yang kita miliki, future practice yang kita lakukan. Bukan lagi segala sesuatunya sifatnya adalah meniru masa lalu. Masa lalu penting karena hari ini adalah bagian dari masa lalu. Tapi untuk masa depan, nah kita harus create sesuatu yang berbeda. Kata Abraham Lincoln, the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan cara menciptakannya hari ini. Jadi capability itu harus benar-benar diasah untuk konteks hari ini dan masa depan. Dan saya yakin kalau itu kami dan HMI akan sangat relevan dan akan eksis di masa depan. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Prof. Yang dari Zoom ada yang bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Ada moderator, ada izin moderator. Silakan sebutkan nama, asal. Ya, kalau perlu identitas KTP-nya tampilkan. Ya, silakan Bang Ali. Terima kasih moderator. Saya Ali dari cabang Jakarta. Moderator cabang Solo, saya cabang Jakarta. Anak buahnya Pak Sekjen.
tapi saya sekarang tinggal di Bekasi. Saya ingin bertanya sedikit ke Prof. Arif. Assalamualaikum Prof. Arif. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Prof, kaitan dengan social trust tadi, bagaimana pendapat Prof. Arif tentang pemimpin yang tidak punya social trust tadi gitu loh. Nah, misalnya banyak janji-janji, banyak berbohong dia gitu kan. Apakah kita wajib mengikuti Jakarta yang mana ini? Jakarta yang mana nih? Apakah kita wajib mengikuti pemimpin yang seperti ini? Kaitan tadi dengan yang disampaikan oleh Prof. Arif tentang sifat syirik dari Rasulullah. Pemimpin kan harus mempunyai sifat yang syirik, yang berkata benar, tidak berbohong, tidak mengumbar janji-janji. Terkait dengan kesalahan institusional tadi, bagaimana kalau pemimpin tertinggi sebuah institusi misalnya? Oke, Bang Ali. Atau pesannya sudah ditangkap. Tidak mempunyai social trust tadi. Bagaimana pendapat Prof. Arif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kita tunggu sekalian penanya yang dari live di MN kami ya. Silakan. Baik. Bang Yudi, Bang Jai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, luar biasa. Narasi-narasi yang dibangun sangat terkesan dan saya pikir ini salah satu metodologi yang sangat menarik, Bang. Mungkin ada tindak lanjutan lah. Ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama begini, Bang. Terkait dengan leadership management. Tadi Abang menekankan adalah salah satu aspek itu. Leadership management. Apakah bagaimana sehingga kemudian refleksi dari kerohanian sosial, refleksi dari spiritual seorang itu bisa merubah leadership management gitu, Bang. Baik secara institusional maupun secara pribadi. Tolong dijelaskan itu, Bang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari bacakan sekalian. Prof, bisa mendengar dengan baik? Ya. Bisa balik ya, gitu. Pertanyaan dari chat ini. Dari Pak Didi Hasanuddin, pertanyaannya, Prof. Arif, apakah menghadapi tantangan era digitalisasi 4.0 butuh revolusi sosial dan kebudayaan? Itu aja. Oke, sudah dengar ya Prof ya? Ini tadi disinggung oleh Prof dan juga penanya terakhir tadi, Bang Didin, ya tentang digital. Keluarga besar Kahmi, MN Kahmi dan HMI ini bisa melihat tayangan malam hari ini di melalui channel MN digital media digital MN Kahmi. Mungkin 2 hari lagi diedit oleh Mas Sayuti dan Mas Min. Ya, YouTube Kahmi Nasional. Prof, disilahkan. Ya. Jadi sekalian, seorang leader ya dimanapun yang diperlukan adalah legitimasi agar leadership efektif. Leadership itu kan soal pengaruh, soal influence, ya. Nah, sehingga efektivitas leadership sangat ditentukan oleh sejauh mana legitimasi. Dan legitimasi sangat tergantung ya dari tadi. Legitimasi itu sangat tergantung dari satu integrity, kemudian kedua adalah capability. Nah, 2 hal itu menjadi satu komponen yang sangat penting karena legitimasi itulah salah satu bentuk credibility. Jadi legitimasi, credibility itu hampir mirip, setara lah kira-kira. Orang yang legitimate biasanya orang kredibel. Orang kredibel pasti legitimate. Ya. Nah, sehingga yang sekarang kita dorong adalah ya bagaimana agar kita semua, pemimpin kita, siapanapun, ya berproses terus untuk bisa meningkatkan